Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Nurul Islam. Oke, alhamdulillah ada ketua DKM Masjid Hatullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para jemaah Masjid Nurul Islam khususnya, tentunya izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadian tentunya yang rutin senantiasa memberikan tausiah kepada kami semua dan juga kepada seluruh pengurus DKM Nurul Islam dan juga ibu-ibu majelis taklim, dan juga tidak ketinggalan saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua DKM Masjid Hatullah RT 2 ya di RW 11 Kelurahan Pasir Layu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 21 Sya'ban ya, di penghujung bulan Sya'ban, dan hanya tinggal beberapa hari lagi, tepatnya mungkin nanti tanggal 1 Ramadan, kira-kira 9 hari lagi lah ya, hari Rabu atau hari Kamis. Tentunya kita memerlukan persiapan untuk menyambut dalam pelaksanaan ibadah Ramadan tersebut. Kalau berdasarkan ya ada dua keputusan ya, kalau kelihatannya Muhammadiyah itu keputusannya tanggal 18 ya, jatuhnya pada hari Rabu 1 Ramadan itu. Tapi Persatuan Islam yaitu tanggal 19 jadi jatuhnya hari Kamis. Tapi kita biasanya menunggu hasil sidang isbat yang akan dilaksanakan tanggal 17, tepatnya pada hari Selasa ya. Tentunya mudah-mudahan nanti setelah sidang isbat ada kebersamaan di dalam mengawali awal Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini tentunya materinya juga khusus ya, sehubungan dengan kita akan menyambut Ramadan, dan juga nanti ayat yang akan dikupas yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban kita melaksanakan ibadah Ramadan ya. Karena memang sebagaimana dalam surat Al-Baqarah bahwa ibadah puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib, dan juga tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad ya. Dan tujuannya tentunya la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi golongan orang yang bertakwa. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita sudah tidak sabar lagi mendengarkan tausiah Ustaz, dan sampai sejauh mana nanti dalam pelaksanaan ibadah saum umat-umat sebelumnya, dan juga bagaimana realisasinya agar ibadah saum kita lebih baik dan lebih sempurna dan lebih khusyuk di dalam pelaksanaan ibadahnya. Rupanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami silakan Pak Ustaz untuk memulai kajiannya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina
qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis muttafaqun alaih. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, hidayah dan hidayahnya. Kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan, juga kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, wabil khusus thalabul ilmi pada malam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana amanah dari Pak Ketua DKM, khusus malam ini pembahasan dikaitkan dengan tarhib Ramadan. Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah saum itu di dalam Al-Qur'an itu ada di surat Al-Baqarah antara ayat 183 sampai 187. Di luar surat itu tidak ada lagi pembahasan tentang masalah saum. Beberapa ayat tersebut itu sudah secara umum memuat berbagai hal yang berkaitan dengan saum, mulai dari sejarah, hukum, kemudian rusuk atau keringanan yang ada, kemudian apa saja yang sebaiknya dilakukan orang yang saum, lalu bagaimana di akhir saum harusnya. Jadi dari awal sampai akhir itu selesai pada pembahasan di ayat 183 sampai 187. Pada mukadimah pendahuluan tadi saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Itu merupakan dasar hukum tentang pelaksanaan ibadah saum. Namun perlu diketahui bahwa sebelum turunnya ayat ini sebetulnya ada latar belakang atau suka disebut asbabun nuzul ayat. Ya. Sehingga para ulama ahli tafsir memberikan kesimpulan bahwa terkait ibadah saum ini pernah terjadi 3 kali perubahan hukum. 3 kali perubahan hukum. Salah satu perubahannya itu adalah ketika turun surat Al-Baqarah 183. Perubahan hukumnya apa? Sebelum turun surat Al-Baqarah 183, sebetulnya Nabi dan para sahabat sudah biasa melaksanakan ibadah saum sebelum turun Al-Baqarah 183. Dan maka bisa dikatakan kewajiban ibadah saum sebelum Al-Baqarah 183 itu setahun sekali 1 hari. Pada hari Ramadan mah setahun sekali 1 bulan. Nah sebelum turun ayat itu mah setahun sekali 1 hari. Dan itu adalah pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram kita kenal dengan istilah saum Asyura. Asyura dari asrun atau asrotun artinya 10. Asyura karena saum ini dilaksanakan di tanggal 10 Muharram. Nah jadi itu kewajiban saum sebelum turun surat Al-Baqarah 183. Lalu setelah turun ayat tersebut maka terjadilah perubahan hukum. Saum Asyura yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah karena
dengan saum Ramadan selama 1 bulan. Tentu ada hikmah di balik perubahan hukum itu. Kenapa 1 hari diganti jadi 1 bulan? Istilah biasanya dalam nasib mansukh, dalam hal perubahan hukum, biasanya itu dari berat ke ringan. Biasanya dari berat ke ringan. Ya mati balik dari ringan ke berat. Jangan tuh tadi nasa poek kalau bulan, akhirnya jadi sabulan. Tapi ternyata banyak hikmah di balik sabulan. Soku, lamun sauman sapoe, arek mual munggahan. Tandanya, lamun saum sapoe, ayam mual acara kuning. Mual potrang, dari gitu tadi. Mual ayam tarhiban masih gitu. Sapoe iya. Terus lamun ngan sapoe, badai mual di jadwal taraweh. Sapoe. Nah justru ternyata banyak hikmah di balik perubahan hukum dari 1 hari cuma 1 bulan. Apa manfaat-manfaatnya gitu kan? Banyak. Pertama, manfaat dari segi ampunan. Kalau 1 hari kan diampuni aja sama orang. Tapi lamun sabulan itu kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni segala dosa yang telah lalu. Itu apa? Manfaat atau hikmah di balik perubahan hukum menjadi 1 bulan. Yang kedua, dari aspek pendidikan. Apabila orang dididik cuma 1 hari, tentu akan berbeda dengan dididik 1 bulan. Bet 1 bulan wae beres Ramadan teh beres wae jalanan. Ya, punya balik dari ke sebulan. Tapi sebulan. Komo lah pun sampai gitu teh. Nah, jadi aspek pendidikannya itu akan nampak terasa apabila 1 bulan. Semangat ibadah juga naik gitu di 1 bulan. Kebertahanan semangat ibadah juga ke ujung-ujung lebih gitu. Nah, ini manfaat dari aspek pendidikan. Dan bahkan bisa dibilang tujuan daripada ibadah saum ini berkaitan erat dengan aspek pendidikan. Sebab di ujung ayat saum itu ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini adalah tujuan utama ibadah saum dan hasil pendidikan selama 1 bulan. Kalau ada orang ibadah saum tapi tidak sampai derajat takwa, berarti ada yang salah dengan saum kita. Mungkin salah niat, mungkin salah kaifiat, mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki. Karena seharusnya dengan ibadah saum itu harusnya sampai pada derajat takwa. Nah, maka kenapa penting untuk membekali secara keilmuan sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Nah, ini agar aspek pendidikan ini bisa berhasil sampai pada derajat takwa. Yang ketiga, hikmah perubahan hukum dari 1 hari ke 1 bulan itu ada juga aspek kesehatan. Dari segi kesehatan, bayangkan tubuh kita ini kan menyimpan banyak hal, karena banyak yang kita makan. Timiti jengkol, petai, nonemu, asin, segala rupa kan diasup bentar. Apakah yakin sampah-sampahnya itu keluar semua? Nah, kan belum tentu jadi dari semua, belum tentu sampahnya keluar semua. Karena boleh jadi ada yang menumpuk lama-lama jadi lemak kegedean air luka harap, air luka gigir. Nanti kan rupa-rupa itu menumpuk nanti. Nah, dengan ibadah saum dari aspek kesehatan ada istilah autopagi. Jadi di Twitter ada
grup khusus pembahasan tentang masalah autofagi diasuh oleh dipanggil nama Umma Autofagi. Jadi autofagi itu adalah satu proses di dalam tubuh kita, di mana pada saat tubuh kita ini lapar, maka akan terjadi semacam proses tubuh memakan diri sendiri. Karena tetap tubuh butuh makan. Tubuh itu butuh makan. Ketika lapar, karena tidak ada asupan, maka tubuh akan memakan diri sendiri. Nah, yang akan dimakan adalah sisa-sisa sampah yang tersimpan di dalam tubuh kita. Dan tentu yang dimakan tubuh adalah zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Maka kenapa ada ungkapan sumu tasiku, saumlah kalian pasti sehat. Itu sebetulnya bukan hadis Nabi sebenarnya, tetapi ungkapan para ulama melihat kepada dampak daripada saum, di mana di situ akan terjadi proses pembuangan segala jenis kotoran, hal-hal zat buruk yang ada di dalam tubuh kita. Yang tadi upami disiplin. Ya upami disiplin mah barang buka we jangan. Yang itu kan gitu. Tah barang itu teh sagala diasupkeun teh. Pemanasana sunah heula wajib heula. Sunah heula nya formal. Dan sunah wajib bala-bala. Wajib bala-bala. Nah, can disebut makan di urang mah nya ge aya lepetan gitu tah. Hatta ada can sanu. Korma atau bala-bala atau gehu atau kolak. Kolak nanti dari kolak pisang gitu. Aya kolak canil gitu kan. Tapi can disebut makan di urang mah. Aca. Calakap segala diuapkeun. Buka we bener gitu nya gitu. Can meureun aya nu ada meureun bapak-bapak meureun aya ngeuna rokok gitu tah. Karena naon sih kira-kira cenah kerupuk naon atau naon anu jaladaan gitu tah. Di mana buka kene teh bagus, meuli itu, meuli ieu sagala meuli. Ketika di jalan teh wah macet. Karena kan tumpah itu banyak orang berjualan gitu kan. Dan segala dibeli gitu tah. Sagala diuapkeun gitu pas buka eta teh. Acan kana makanan mah. Beres maghrib tah mimiti tah sagala diuapkeun kabeh nu aya di meja makan. Sagala disebut makan. Gitu terus makan, terus tarawih eta ge lamun kuat. Tos tarawih teh kahareup ya tukang baso. Kuduna mah sehat, sebenarnya mah kuduna mah sehat. Agar kalaka bertambah deui sampah teh menumpuk deui. Aduh dari urang mah geus salah kaprah mimitin. Nah, pacarakeun teh mesel takjil. Kata takjil teh dipahami teh kolak teh. Bade kemana? Bade mesel takjil sampai gitu. Nah, tadi dina bayangan pikiran mah mesel kolak, padahal takjil itu artinya menyegerakan. Yang disegerakan itu apa? Makan. Nah, kalau makan kolaknya. Nah, hari Rasulullah menyegerakan makan itu adalah kurma. Kurma, dan memang makanan pokoknya kurma. Jadi ketika Rasul itu berbuka dengan kurma dan air putih, Rasul mah tos teu aya bala-bala, teu aya kolak gitu tah. Teu aya sapu, teu aya tos kurma teh kurma gitu. Karena kurma itu makanan pokok. Makanya kenapa zakat fitrahnya Rasul mah ku kurma. Karena kurma itu makanan pokok. Hari ini urang mah kurma mah can makanan pokok. Cemilan di urang mah sakitu geus berak 3 mah 5 mah 7 mah can disebut makan. Matak pak loba sagala karasan di awak urangnya. Ini lah sagala diuapkeun. Istilah Quran mah israf, berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Ayo orang sagala diuapkeun pas boga teh.
kudu sehat jadi we kudu ya aduh kemana ya balik aja. Nah, tidak ada yang salah dengan saum nama, cuma ada yang salah dengan mungkin pola makan kita, pola hidup dan pola pikir. Jadi kalau mau sehat sebenarnya, ketika kita ini sahur, takhir, mengakhirkan sahur. Sementara berbuka, takjil, menyegerakan berbuka. Nah, ketika sahur mengakhirkan, kumaha subuhna lamun subuh jam 4:30, beuneuh lamun sahur jam 4 gitu. Oh, rek sabaraha menit, makan 10 menit 15 menit cekap, komo ibu tara ngarokok. Ya. Nah, lamun bapak tukang ngarokok jam 2 sahurna teh. Da pada saat sampai sabungkus mah teh. Sebenarnya mah aja setengah jam begitu udah cekap waktu di jam 4 oke sama. Nah kemudian ketika berbuka takjil itu menyegerakan berbuka. Apa yang kita makan pada waktu adzan maghrib? Kira-kira tahu? Sangu. Kenapa? Karena makanan pokok kita adalah nasi. Jadi lamun Rasul berbuka korma ada makanan pokoknya korma. Jangan fitrah lagi Rasul berkorma. Kali urang pas menyegerakan berbuka, upami nuntutkan karena jenis makanan pokok, berarti urang maku sangu. Dan jangan fitrah lagi urang maku beas. Ya, jadi pas mau ada tuang, terus gitu sholat jog-jog deh, jog. Itu salah satunya. Oh, nanti ingat gak terus mual keberkahan dapat terus tuang, terus makan jasa galatik di waktu. Laburan karonya pedagang ngomong semuanya. Lawat nganggur ya, pesan tipis tadi ya. Tadi ada korma, dan ya dapat mengukur karena korma. Jadi hari kubur itu kudu sabani kan tuh. Kudu sabani karena ketika Rasul korma orang banyak tak bersatu. Dan korma bagi Rasul adalah makanan pokok. Orang kotak sagala kecil kan harusnya sehat tahu itu. Gitu. Yang keempat, aspek sosial. Dalam 1 bulan itu ada banyak manfaat dari segi sosial, di mana karena orang yang saum ini kan lapar. Nah, orang yang lapar ini terutama bagi orang-orang berada itu mungkin akan turut merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang kelaparan, laparnya fuqara dan masakin. Oh gila, jadinya rasanya lapar teh gitu kan. Nah sehingga ini akan menumbuhkan jiwa sosial yang bagus gitu, makanya biasanya di bulan Ramadan banyak kegiatan-kegiatan sosial teh. Buka bersama fakir miskin, buka bersama anak yatim, dan apa. Kemudian ada juga program takjil atau dibagikan di jalan gitu kan. Ini karena jiwa sosialnya lagi naik gitu levelnya. Nah itu manfaat ibadah sahur Ramadan dari aspek sosial. Kemudian dari aspek ekonomi. Dari sejak sebelum Ramadan biasanya sehari 2 hari, wah terus tukang ayam banyak sih gitu. So punya harus tuh. Habis itu ketika munggahan daging ayam mah, daging sapi mah, daging domba mah, nah dadak nama naik harga oke, tapi nggak dibeli kan? Dipres, Di sini ayam aja. tapi di sini ayam gitu kan. Ini kan dari aspek ekonomi naik gitu ya. Kemudian tadinya ada di beberapa tadi rekolek gitu kan pemanahan. Ini memunculkan banyak pedagang. Oh, di mana-mana ada rekolek makongok gitu kan. Nah ini menghidupkan perekonomian di tengah umat. Kalau pas pertengahan menuju habis Ramadan, wah tukang baju aja ya, tukang kue, parcel, naon deui. Ya pokoknya mal-mal atau segitu tapi no. Kan syukur.
tukang cukur. Wah, mepet kalau barang semua kebagian. Salon berarti nya. Oh, sadar ya. Dugi ka travel mah, bus mah, kereta api mah, tiket kan, wah, hidup semua perekonomian hidup. Ini luar biasa dengan ibadah sahur, perekonomian hidup. Nah, karena atas betul di jalan raya bukan jualan. Jadi dengan duit, ngejual duit gitu. Mana itu ngejual duit, dengan duit itu. Kayak gitu jawabannya. Iya, gitu. Tukang nasi goreng mencari sesuap nasi gitu ya. Jangan ada dagang di usaha demi mencari sesuap nasi. Tadi dari kagetan nasi goreng gitu kan. Untuk mencari sesuap nasi. Kayak gitu tadi yang kehidupan. Tukang duit, dengan duit. Dunia ada kawalinan. Nah, aspek ekonomi daripada ibadah saum kelihatan sekali. Banyaklah manfaatnya, luar biasa. Nah, yang paling utama daripada manfaat ibadah saum ini adalah sesuai namanya, disebut bulan Ramadan. Kenapa dinamai Ramadan? Gitu kan? Dari Ramadanu artinya sebenarnya panas, siddatu harri syamsi, kerasnya panas matahari. Jadi bulan Ramadan mah hawanya pasti panas. Bulan Ramadan mah ayeuna tos karos teh. Tos panas. Atas boleh kan? Nah, Ramadan bakal harus karos. Hawa-hawa. Memang Ramadan mah bulan panas, Ramadan mah. Nah, tetapi ada manfaat lain dari sisi Ramadan, yaitu li'annahu yarqidud dunuba. Karena Ramadan itu membakar dosa-dosa dengan amal-amal soleh yang kita laksanakan. Oleh karenanya, ya kedah disiapkan sebelum bulan Ramadan mah, di samping keilmuan anak gitu kan, niat, kesabaran juga dan segala hal. Komo namun bulan Ramadan dicekna lain musim hujan. Lamun lain musim hujan, paripuh di bulan Ramadan pasti. Pasti banget. Makanya lamun bulan Ramadan hujan sebenarnya mah alhamdulillah. Jadi ketika melaksanakan ibadah saum teh seger gitu kan. Wah, mau juga haus gitu, mau juga halam. Tapi lamun teu dincak musim hujan apa bakal karaos pisan. Kantos menuju saum ke Jakarta gitu deh, kayak acara ribuh tegian terus dipanasan ieu di Bandung ieu. Kuring gasahane ke rumah orang mah biasa di Bandung sejuk, di Jakarta panas, pas di bulan Ramadan teu kuat. Sapa ieu langsung ieu minum. Sapa ieu kumaha atuh dah. Kurma bulan Ramadan ketama panas Jakarta, terus dicobaan kompres mah di Bandung mah panas mah. Lamaknya ada orang musafir ieu. Musafir keringannya. Ya keringanan. Pun kita saum makan terus paket komplit. Ada keringanan. Paman kana minkum maridon aw ala safari. Siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau safar itu boleh berbuka. Fa'iddah tu min ayamin ukhra. Namun nanti kodok di luar Ramadan, yaitu di hari yang lain. Maka nikmat kalau ibadah saum di bulan Ramadan itu dalam kondisi sejuk, subuh hujan mah. Jadi ulah, sudah hujan mah, rek tarawih teh gitu ulah. Udah normal, alhamdulillah. Kali make payung itu kudu ngutuk karena hujan teh. Bersyukur we genah sejuk. Nah, eta seputar hikmah kenapa terjadi perubahan hukum. Dari tadinya ibadah itu cuma 1 hari, tanggal 10 Muharram itu menjadi 1 bulan. Nah, apa yang harus dipersiapkan ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan? Nah, yang harus dipersiapkan itu kalau menurut surat Al-Baqarah 183, sebagaimana di awal ayat, persiapannya adalah persiapan iman. Karena Allah memanggil semua dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Kenapa? Karena
mungkin hanya sebatas menahan lapar dahaga saja, tapi tidak ada nilai di balik ibadahnya itu apabila tidak dilandasi dengan keimanan. Makanya Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan ibadah sahur Ramadan karena iman dan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasti diampuni semua dosa yang telah lalu. Maka yang dipersiapkan itu adalah persiapan iman. Hari iman teh naon Bu? Iman namanya. Dia masjid. Masjid ini mah Islam. Iman itu secara bahasa artinya percaya. Itu kan secara bahasa. Sementara secara syarat, iman itu dikatakan iman apabila memenuhi 3 unsur, baru dikatakan iman. Unsur yang pertama adalah hati, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hari membenarkan dengan hati seperti netekeun dinu hati, yakin kalau yang mantap itu yang Allah teh pangaran urang, yang Muhammad teh nabi urang, yang Al-Quran teh kitab suci urang, yang ayat-ayat dina Al-Quran teh kedah diamalkeun ku urang sebagai perwujudan iman karena kitab Allah. Oleh karena kita iman kepada kitab Allah, ada satu ayat yang memerintahkan ibadah sahur, maka kita melaksanakan dengan penuh kesadaran dan keimanan. Tasdiqun bil qalbi, sadar, yakin bahwa apa yang akan kita laksanakan ini atas dasar perintah dari Allah. Dia disertai dengan keyakinan. Yang kedua, iman itu adalah iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Kalau ada orang di luar Islam, dia ingin masuk Islam, tidak cukup dia hanya mengatakan saya yakin kepada Allah, tidak cukup. Tapi dia harus mengikrarkan keimanannya itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru sah dia dikatakan orang beriman. Itu iqrar bil lisan. Yang ketiga, dikatakan iman itu adalah wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota badan. Aya orang ngaku iman tapi teu ibadah sahur, kadeun milu sahur tapi berangkat warung cokor. Sahur nama milu sahur, dan cek dulu sebagai batur sahur, milu sahur gitu. Dan di mana timuran batur puasa, hari yang nama wengkol ka warung cokor. Kunaon cenah Pak Ustaz disebut warung cokor? Kabeh kita warung kan bukan deuleunan ukur cokor. Nah, kenaon apa keur barang tuah daerah mah bukan tinggalin mah suku we ukur. Dan giliran balik ka imah jolokek-kokek kan didomi gitu kan. Padahal teh pamajikan teh tak keur saha teh masak mie. Ka pagi we. Engkol ka warung cokor saudara gitu. Ya berarti teh iman sebenarnya mah hakikat nama dalam beriman atau begitu orang. Dan sahabat ngadidik kejujuran kok. Ya kan hari orang sahabat teh ulah hareupeun batur hukum. Ulah pada sahabat teh kudu katingali bawa teh sepak, bibir garing, hokai gitu kan. Leuleus, leumpang kagaleong kan lain gitu bentuk sahabat. Biasa we. Cuma di depan orang sahur, ketika tidak ada orang, kita sahur gitu. Ketika kita di rumah tidak ada siapa-siapa, sanajan aya caruk, ada yang lagi sikat, sanajan aya ciu, ada yang lagi buangkeun, sanajan aya cai, ada yang lagi uyuh. Sanajan deus sasaha, sebab naon pan aya Allah anu maha juga. Nasauman tadi kajujuran. Orang yang beriman sadar, yakin di dalam hati bahwa dia melaksanakan lillahi ta'ala, yakin bahwa Allah itu melihat,
maka akan melahirkan kejujuran dalam melaksanakan ibadah sahur. Kemudian iman itu tadi kan mengamalkan dengan nama tabanan. Nah, bagi orang yang saumnya dilandasi dengan keimanan, maka ibadah saum ini walaupun mungkin terasa bukan berat, tapi lumayan. Ya lumayan lah, ibadah saum ada panjang Pak di subuh hingga maghrib. Tapi dia akan mengisi hari-hari selama melaksanakan ibadah saum itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Diprogramkeun podos pada subuh wadai wajud maca Al-Quran sajud gitu kan, mungkin pada subuh, mungkin pada asar gitu kan. Untuk apa? Mengisi waktu selama ibadah sahur Ramadan. Nah, ini akan terjadi bagi orang yang saumnya dilandasi keimanan. Tapi kalau saumnya tidak dilandasi keimanan, maka boleh jadi saumnya itu jadi beban. Buku bahasa dan menjadi beban teh daerah tintos sahur nepi karek buka tak boleh we sarek teh. Bahasa nama jarakkeun teh tidur ka ibadah. Tidur di ibadah. Benar, tidur ke ibadah kan tidur ke naon. Da kudu pukul lah tujuanna. Lamun misalkan gitu kan, ibu tidur lebih awal jam 9 atau maksimal jam 10. Dina niatan ibu tidur teh niatkeun supaya ulah kasihangan. Supaya jam 3 teh baru kita tidur jadi ibadah. Karena niatan kagak ibadah, itu kan tidur mah pada prinsipnya urusan dunia. Teh kaitan dengan ibadah tidur mah. Dan ayam ke binatang ke ada waktunya tidur. Lalu kenapa manusia apalagi di bulan Ramadan tidurnya menjadi ibadah? Karena niatan mau tidur lagi kan ibadah. Ketika siang hari terasa lelah, terasa capek, pada tidur adalah setengah jam atau sajam, apa ke wengi pas tarawih pergi kituan tak. Kamu orang gak galeo, tapi kalau dulu gitu ya. Nah supaya kituan, maka siang kita tidur orang teh barang 1 jam atau langkung. Niatnya supaya ke tarawih segar tegagalan niat ibadah, maka tidur seperti itu akan bernilai ibadah. Makan jadi ibadah jadi bulan Ramadan. Jadi ibadah karena ketika kita sahur itu kan niatnya untuk sahur. Maka makan dan minumnya itu menjadi nilai ibadah. Semua kata mah 24 jam bagi orang yang diniatkan sahur dengan sungguh-sungguh semuanya akan bernilai ibadah 24 jam kata. Bayangkan 1 bulan orang terus tiap detik nilainya ibadah. Rek teu ridho kumaha Allah ka urang. Rek teu nyerah kumaha Allah ka urang. Sanajan ayeuna baju mahal itu mahal ieu mahal dah kabeuleuh we. Aya mah rezeki mah itu. Nah, makanya bulan Ramadan disebut juga bulan rahmat, bulan ampunan. Karena pada sebulan itu semua tindak tanduk kita ini menjadi ibadah. Itu kalau dilandasi keimanan. Yang penting bekal iman. Sehingga awal ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian sahur. Disebut dengan kata kutiba. Menurut ulama ahli balaghah, kalau kewajiban di dalam Al-Quran disebut dengan kutiba, berarti ia kewajiban teh lain kewajiban nu enteng. Kewajiban anu bisa dibilang berat sama seperti kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang. Sopa siang itu berperang. Saya Ustaz boro-boro berperang. Kita lempang ke video ke itu ngaluhur ke pasir rawan Pak. Ke pasir rawan wah karek nepi ka dieu geus ngadeno. Nah engak cenah kitu. Oh ieu kudu berperang. Waduh, berat. Nah, pakai kutiba, kewajiban perang. Lain perkara enteng. Kemudian di ayat lain, kutiba alaikumul qisos. Diwajibkan kepada kalian qisos. Qisosnya naon Bu?
Kalau ada yang mencuri, dipotong tangannya. Kalau ada yang membunuh, dipotong lehernya. Kalau ada yang korupsi, korupsi penate MM-an TTA, dipotong. Kabeh sawah kawan. Dipotong masa tahanan. Ya di dalam hukum Kristus sama tak saya nanya di orang lain pun hukum Kristusnya. Di Indonesia itu pernah jadi negara Islam sebenarnya, tapi umurnya kan sama pernah 17 Agustus 1945 pembukaan Undang-Undang Dasar kita dan Pancasila kita itu bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluknya. Tanggal 17 persis ketika dimerdekakan diproklamasikan. Hanya besoknya tanggal 18 kemudian 7 kata itu dibuat. Padahal 7 kata ini sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. Kalau tidak salah sejak tanggal sekitar 22 Juni kalau nggak salah, dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Itu kan sebelum bulan Agustus kan. Maka pada saat bulan Agustus semuanya berlaku. Semua yang sudah dirancang itu berlaku. Tanggal 17 endingnya tanggal 18 7 kata dicoret dengan janji dari Soekarno nanti akan mengembalikan lagi 7 kata itu di dalam sidang konstituante. Artinya bahwa Soekarno sadar bahwa itu adalah hak umat Islam. Coba apa konsekuensi dari 7 kata itu? Kalau seandainya sampai hari ini 7 kata itu masih ada, maka akan berlaku hukum kisos di negeri ini. Kira-kira aman mau aman? Aman. Dah boleh mantu nanti betul apa nih? Dah kabayang nanti lamun nomor tahun gitu tak kok anu salimam sapi imah selama lebih dari 3 bintang gitu. Itu akan dipotong katanya. Komo lamun model beda. Ya ngambil motornya, ya ngabunuh karena orangnya. Tapi hukuman nanti sangat dipotongkan disalin di hukum kisos. Jadi ayah istilahnya salin itu sebenarnya ya kan kejahatan anu istilahnya mana namanya menteri itu ordinary. Iya, extraordinary crime. Ini kejahatan luar biasa. Extraordinary crime. Oh, kejahatan luar biasa. Kata hukumannya seperti itu seharusnya. Crime. Saya itu dapat hukum kisos. Kutiba, tak itu kutiba. Ibadah saum disebut dengan kutiba oleh manusia. Memang lain kewajiban orang. Makanya kenapa Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Tayyibnya lamun tanyakan, tanyakan. Kan itu dibelah dia, netak ya. Netak berat lamun kebelah dia langsung enggak kata gitu dah. Diberi tanyakan ke Allah itu paling dia. Nyata tanyakan iman. Kalau memakai tanyakan iman, barang melaksanakan kewajiban saum itu tinggal setengah gitu. Makanya kenapa kok masih ada saja umpamanya program ngabuburit gitu kan? Ya boleh jadi orang masih merasa saum itu sebagai beban. Apalagi ngabuburitnya budak orang mah, ongkoh ke saum, tapi ngabuburitnya bari ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong ini kemana gitu tak? Tiba-tiba ibadah saum. Ongkoh saum, ngabuburitnya bari main petas-petasan. Nagadengan batur, nagadengan batur, ngarawaskeun batur. Ya iya. Ya karena mungkin saumnya terasa menjadi beban. Boro-boro dirindukeun. Boro-boro ngadonga supados ke dina Ramadan sing sehat dan sing dikuatkeun. Ieu ada sigan sieun da kita hareupan Ramadan teh. Mata ngapoe sugan mobotan teh. Ya, kasih itu bisa dibarangkan sama orang. Oh, ya suka mah, kontra apa itu gitu. Untuk ini kita boleh ke mana gitu tak. Kenapa kasih orang yang hari panahun gitu tak. Padahal tenang, kau hari besok saum Senin Kamis mana? Ada terus biasa.
ya terserah tapi apa kudu jadi bapak. Enggak nama kudu iman, tak iya kudu nama dipersiapkan ke iman. Kalau dia kita persiapkan iman, maka jadi tanyakan. Walaupun memang ibadah saum itu dikatakan berat, tapi aku tanyakan iman, jadi hampa tak. Itu nama salah kena pilih. Nah, kenapa ibadah saum disebut asyam? Asyamu artinya al-imsak, menahan. Naon anu ditahan teh gitu kan. Al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, maksudnya sepanjang saum tong makan. Wasurbi, menahan diri dari minum. Wa isyanin nisa'i, menahan diri dari menyentuh istri. Tah selama saum wayah mah nu dipuasakeun teh eta utamina anu jadi syarat keabsahan saum. Nah di samping eta anu kudu ditahan ku urang teh lain ngan ukur tadi nu tilu aya oge nu kudu ditahan ku urang oge hawa nafsu. Wa nahan nafsa qad aflaha man zakkaha wa nahan nafsa anil hawa. Kumaha diri dari hawa nafsu teh maksudna ketika ada orang ngajak ribut urang keur saum kumaha tadengan tahu. Ulah ucapkanlah ini soimun saya lagi saum. Cewek gangguan maghrib gitu. Lagi. Tahu cewek geus lupa gitu. Kan ditahan itu lain kan ukur tadi gitu dah. Hawa nafsunya ditahan, termasuk keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Maka apabila kita mampu menjaga mulut kita dari dosa, mata kita dari dosa, tangan kaki kita dari dosa, maka insya Allah saumnya akan berpahala. Tapi lamun teu bisa ngajaga, maka kata Rasul, malam yada qaulasul, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan buruk, ucapan menyakiti, wa amila bi, dan beramal dengan ucapan itu. Maksudnya tidak bisa tinggalkan ucapan goreng, kelakuan goreng, sepanjang saum. Falaisa lillahi hajatun fi ayyadatu amahu wa syarabahu. Maka Allah terbutuh dina manehna ninggalkeun makan jeung minum. Teu aya nilai. Sah saumna sah, tapi tidak ada nilai. Lamun diumbar, mata diumbar, mulut diumbar, tangan diumbar, dan ditahan. Tah nu kudu ditahan teh tadi lain dengan ukur makan minum campur rukun, tapi tahan hawa nafsu urang ulah duhika ngalakukeun hal-hal anu dilarang ku agama. Baru saum kita akan berkualitas menuju kepada saum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah menyebut la'allakum tattaqun? Agar kalian bertakwa. Menurut Imam Arabi Al-Asqalani, la'alla itu sebetulnya tarji, harapan. Lamun di jelema harapan itu belum tentu tercapai. Sebetulnya mah. Tapi kumagi Allah dia mengucapkan anu berkalona, maka la'alla itu satu kepastian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Rumusnya berarti siapa yang melaksanakan ibadah saum dilandasi keimanan, saumnya dilaksanakan dengan menahan diri dari yang membatalkan saum, dari yang membatalkan nilai saum, maka pasti dia akan sampai pada derajat takwa. Rumusnya gitu. Apabila saumnya tidak dilandasi keimanan, saumnya tidak menahan diri dari yang membatalkan saum atau membatalkan nilai saum, maka tidak akan sampai pada derajat takwa. Bata rosanana nah pakai kudu sampai derajat takwa bu. Sebab surga ku Allah disiapkeun pikeun jalma nu takwa. Surga
wasari'u ila magfiratin ila wajannatin wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Cukup sehari dia bertakwa. Cukup sehari dia bertakwa. Pengen waktu dah sampai sih beri kita waktu. Tapi dia mau masuk surga waktu takwa. Sebab uiddat lil muttaqin. Surga kan disiapkan kerja orang takwa. Berarti lawan bertakwa tidak layak masuk surga. Makanya bulan Ramadan itu kesempatan buat kita agar memantaskan diri untuk menjadi calon ahli surga. Ibadah saum ini bisa disebut jalan pintas menuju kepada ketakwaan dan dijamin bahwa adalah alat bertakwa. Apabila kita sampai pada derajat itu, maka kita layak menjadi calon ahli surga. Karena surga disiapkan kepada bertakwa. Jadi lamun aya na unggal yang harapan bulan Ramadan teh hari-hari wae, sauna asal-asalan wae, komo lamun batur sahur milu sahur, batur buka milu buka, tiberan jajan samangka, wah lasut begitu. Ari boboran manggayana. Ari boboran manggayana. Terus salaman apa kawin. Aduh. Sana kunaon ya sama pernah hirup dengan ukur heuleuy mah kitu tah. Boboran manggayana. Ayeuna lamun rek terus-terusan hirup siga kitu, rek nepi ka iraha. Sedangkan dia buuk terus namahan di modalna teh. Cangke terus nambah bengkok. Suku terus nambah bengkor. Untung urang kan sampai ka siga burung ka tua. Karena perkiraan lawan orang benar-benar dengan harapan bulan Ramadan teh. Aya we, canggih ieu mah asup Ramadan geus mikiran baju lebaran ieu mah. Aduh, kurang. Jadi target-target di bulan Ramadan teh hal-hal anu di luar anu dibutuhkan sahabat orang gitu. Karena yang dibutuhkan ke orang sebenarnya target utama mereka kan lah alat untuk takut. Kesempatan bisi tahun harap bakal murah. Sok saat ngajamin di dia tahun harap bakal kau murah. Bakal kalaman Ramadan. Saminggu ka pengker simpuring dari itu kepada larang. Dan terbiasa dongkap dina hari akna. Terus diumur ngarencakan. Pas hari kedua namanya biasakan itu dan tidak maksud kuring tidak ada libur karena di pada larang barangnya ada kuburan cinta ya Ustaz masalah bapak barangnya umurnya sekali saksi kuring tapi tidak ada di rumah ada tunggalan umurnya dan lain apa tunggalan kematian maka bukan karena usia tua kan kan begitu hari itu suatu nama atas. Dan boleh mengajar tak? Pemajikan apa? Apa kira keluarga kapan boleh mengajar? Asal nanti modern bakal puasa lebaran ini, bakal lebaran ini, si orang dari sana. Nah, kalau kita ketika melaksanakan ibadah saum tidak memiliki target untuk takwa, saumnya asal-asalan, kira-kira ada juga. Nah maka target utama ibadah saum itu sesuai tadi di surat Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun. Kenapa? Bisa begini Pak Ustaz? Bisa insya Allah. Kunci takwa itu yang paling utama. Kunci takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Lamun jalma sieun ka Allah, maka dina ibadah saum pasti bakal sosor-sosor, bakal hati-hati
hati turun hati mau asal-asalan. Nah sieun teu ditarima ku Allah. Mulut dijaga, mata dijaga, kaki dijaga, semua anggota badan dijaga, ulah lagi kana lakukeun hal-hal anu mata dibendung ku Allah. Dan sieun kamu takwa mati tidak sabaraha sieun kamu. Anu kadua wal istidadu liyaumir rahil. Takwa teh menyiapkan diri untuk hari setelah kematian. Jadi orang itu membekal ku amal soleh. Tapi di dalam takwa memperbanyak amal soleh sebagai bekal kematian. Maka bagi orang yang tahu targetnya takwa, lain yang tahu ukur, diisiku tadarusan, diisiku sholako, diisiku kajian, diisiku tarawih, diisi dengan nilai-nilai ibadah yang akan menjadi amal soleh sebagai bekal setelah kematian. Karena orang takwa itu ya begitu, orang yang istidad, persiapan untuk hari setelah kematian. Yang ketiga, orang takwa itu walaupun adil menerima pemberian yang sedikit. Sakumaha wae anu katarima, ya harus disyukuri. Nah, orang bertakwa itu seperti itu. Lebih dari itu, takwa sebetulnya luas. Takwa itu banyak ciri-ciri takwa. Anu paling utama takwa secara umum laksanakeun naon wae perintah Allah sapanjang urang mampu, tinggalkeun naon wae anu dilarang ku Allah. Eta tos kalebet makna takwa secara umum. Apabila ibadah saum kita mampu mendorong kita untuk melaksanakan perintah Allah, mampu mendorong kita, menahan kita untuk bisa meninggalkan yang Allah larang, maka insya Allah saum kita akan berkualitas. Saum yang mengantarkan kita pada derajat takwa, saum yang memantaskan kita sebagai calon ahli surga. Nah, itu bagaimana saya sadar, mungkin sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Pak Ketua. Silakan. Pak. Ustaz, kami tahun bulan Senin Kemis, tapi sesudah Saban itu teh terpengen kalau cuma. Oh ya. Jadi sebetulnya upami di bulan Sya'ban teh Rasul malah nyeungeun saum. Hampir tiap dinten. Ya. Bahkan aya anu ngamalkeunna tiap dinten gitu. Tapi sarasna mah lebih kerat lah. Lebih kerat dibanding sasih anu sanes gitu. Karena ini hikmahnya adalah sebagai latihan persiapan sebelum bulan Ramadan. Pami satara abdi mah aya oge eta. Jadi pami di luar Sabar mah justru Rasul jarang. Kadang ketinggal saum, kadang teu gitu tah. Tapi pami Sabar mah menjalankan Ramadan mah malah Rasul mah nyeurkeun saum. Nah hikmah teh eta sebagai latihan gitu. Lamun dina olahraga mah ku pemanasan. Nah gitu warming up pami. Jadi YouTube lu di segala aja. Ya, tidak YouTube zaman ayeuna. Becek Gupra lu bisa ngomong di malaikat ge aya. Lu bisa ngomong bahasa cacing, bahasa semut. Sekarang bahasa cacing mu. Kalau bahasa Gupra besok klik saya Gupra YouTube bahasa cacing. Simbelikiti. Ini segala aya itu aneh. Mata kudu bisa nyari itu mah. Informasi itu di mana-mana itu. Namanya peryogi ayam majelis taklim seperti dia khusus di lingkungan orang gitu, sebaras kearahkan ke bimbing gitu, kasari hal-hal aneh-aneh itu bagi sepanjang sebelum 2 hari menjelang Ramadan. Mohon terus mencek H-2 mah tos ulah aya saum deui.
dianggap tambahan nyambung gitu. Malah nyambung. Pokoknya tahu enggak gitu. Ya, kalian apa harapan? Sebenarnya di luar masalah sombong, menurut Pak Ustadz makna dari Lebaran, benar, Lebaran gitu ya. Lebaran terus masalah halal bihalal. Nah, ini kebanyakan di Indonesia. Nah, di luar mah kan nggak begitu. Kayak di Indonesia pakai mudik. Ya, di luar udah. Harus apa wajib atau kita ada sunahnya dan zaman Rasulullah. Iya, iya. Kalau kita kadang Ya, Pak. lain pada nawar, Oh. upami misalnya kita pun sebelum Ramadan misalnya tehnya Oh. 10 hari sebelum hari raya gitu ya, sebelum Ramadannya Selesai. sama sendiri sendiri terus itu teh kada dipodoku ahli warisna gitu. Gitu ya. Ya. Oh, Terus meninggal saya kewajiban. ya, jadi Lebaran teh mungkin pertama bahasa orangnya, bahasa asli gitu dari baik bahasa Arab atau bahasa hadis. Lebaran. Lebaran mah, aduh kata tina Lebaran. Oh, kumaha tadi? Lebaran tina dosa. Oh, Jadi dosa itu diampuni, jadi lupa karena. Oh. Nah, itu kan berarti apa ya? Kursi ya, kursi itu bahasa tradisi ya. Bahasa tradisi, bahasa kebiasaan yang muncul di tengah kita. Lubar. Berarti lubaran, dalam arti lubar bebas tina dosa, itu dipahami dari hadis Nabi, Gufirallahu ma taqaddama min Jambi. diampuni semua dosa yang telah lalu. Apakah betul? Betul, tetapi yang menentukan apakah ini diampuni atau tidak bukan kita sebenarnya, tetapi Allah gitu kan. Nah, kita tinggal berusaha melaksanakan saum dengan sungguh-sungguh saja. Tapi karena ini sudah menjadi istilah yang umum dipakai ya jadi masalah. Nah, adapun apa yang harus dilakukan pada saat Lebaran teh gitu kan? Kalau di hadis Muslimah itu Yaumul Fitri itu disebut Yaumul Jawais. Di hadis Muslimah Yaumul Fitri Yaumul Jawais. Hari Idul Fitri itu hari bebas. Hari bebas. Oh, hari bebas. Yaumul Jawais. Bebas tina melaksanakan kewajiban saum gitu. Dan jadi bebas pada kumaha wae kecuali maksiat. Oh. Hari bebas. Makanya sok upami hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, orang tuh pakai helm ke jalan, polisi dipilih. Oh, karena di mata negara pun sama hari Fitri itu hari bebas. Sok itu yang kita pakai helm gitu, mereka mana-mana gitu. Oh, Jadi careknya. mari cari. Polisinya ke Lebaran. Pakai kopiah. Ada tugas di jalan aja. Memang secara agama hari bebas gitu, ya boleh jawabin. Iya, Pak. Nah, kembali hari bebas kan terserah ya. Beli halal bihalal, beli jarak gitunya. Ya, jadi apapun yang mungkin itu bermanfaat dan tidak melanggar aturan agama, maka silakan. Maka disebut hari bebas kayak gitu. Dan hari Rasulullah, Idul Fitri, Rasulullah itu deh nggak ada acara mudik dari Rasulullah. Malah Rasulullah di hadis mah ibu kita bari mencoba apa nabi teh Harudung sarung. dah harudung sarung. Rasulullah di bulan dia harudung sarung bari ada jariyatani tudak tipani. Ada dua perempuan Ansor memukul lebaran sambil bernyanyi tugon dia. Jadi Rasulullah di orang lebaran malah di bumi terus ayah mengajak ke bumi yang ke Rasulullah kita mau dong apa ya? Malah kata gitu memainkan alat musik rebana kemudian balik nyanyi gitu. Berarti mau diurang aja. Mau diurang berarti
Iya nah, sesuai tradisi alat musik nah. Mun di orang biasana lamun hari istimewa seperti pernikahan naon. Yang dutanya. Ya, lamun urang Sunda. Lamun Jawa Timur. Jawa Timur mah dangdutan gitu. Nyoba apa tadi? Palapa. Iya kan dalam kotor ada. Jadi pada waktu Lebaran justru Rasul seperti itu. Jadi tergantung kultur berbagai daerah. Menunggu seni Sunda maka, bareng seni Jawa maka, bareng campuran kan yang mau Jawa ini saya apa? Selama itu bukan kemaksiatan gitu. Bahkan ada sahabat yang pengen Idul Fitri di masjid main anggar, main pedang-pedangan gitu kan. Dan kan sering bebas ya. Gitu ya. Bukan maksiat bukan. Berarti untuk persiapan perang bukan. Dan disebut nake Allah Abu fil masjid bermain di masjid. Rasa sopan ya, di gelutan lah. Mau budak detik mau gelutan. Jogo kemana? Dari gelutan gitu. Itu justru sahabat mah. Berarti untuk latihan seni kayaknya tadinya Masuk. kayak latihan seni gini. Masuk biasa. Nah dibedakan hari sebenarnya apa? Takoni atau naon itu kan sebenarnya bukan tradisi orang sebenarnya. Oh, Ya bukan tradisi orang. Hari tradisi orang mah dinasa gimana? Nah, suling, angklung, dengung. Artinya, ya silakan bebas, bukan ada terserah. Badai alat musik naon lagi gitu. Badai seni ruang, pokoknya umum Jawa gitu. Malah Rasul seperti itu gitu. Kayak cara mudik. Kalau salaman gitu saling memaafkan. Ya, jadi kalau salaman saling memaafkan gitu, mungkin dibahas tadi kan lebaran. Saling lebaran tuh, Saling memaafkan. bebas ke ya. Saling apuran. Nah, cuma ini jadi orang diampuni dosanya itu bukan karena adanya tindakan salamannya, tetapi pada prinsipnya adalah karena saumnya diterima. Makanya kata Nabi man soma Ramadan, siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, gufiro lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa. Jadi kalau kita saumnya betul dilandasi iman, diampuni semua dosa. Kalau saumnya asal-asalan, kok puasa-puasa acan, tapi lebaran sesalaman diampuni mau karena kuncinya aku saum kayak tadi. Nah, walaupun secara prinsip ketika kita mungkin bertemu dengan saudara kan orang teh, kamu ada mending aja, pernah depan dan keluarga kan gitu kan, dengan rekan-rekan. Berarti orang teh dingin ke salam-salam aja, aja, kamu orang pas papanak, assalamualaikum, balik sini doakan gitu kan. Nah pada prinsipnya, kalaupun terjadi ada salaman itu ya salam lingkop gitu kan. Pertemuan karena memang kita menggiatkan silaturahmi pada waktu lebaran Antar manusianya. antar manusia, jadi dongkap kali Saling doakan supaya saling kaum doakan itu diterima. Nah itu betul, saling doakan. Takoballahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, semua amal ibadah kamu selama di bulan Ramadan. Jawab dari itu. Seperti itu. Karena harapan bahwa apapun yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima, dan dengan diterima maka diampuni semua dosa. Jadi pada prinsip nama bukan soal salam-salaman yang menjadikan lubarannya itu diampunan dosanya gitu, tetapi pada kualitas saumnya itu akan diampuni segala dosa. Kecuali kalau bagi orang yang memang merasa dia punya salah gitu kan, ya itu mah sebenarnya segera ulah nunggu lebaran sebenarnya mah kewek sudah lebaran sana gitu kan. Ulah, nah bisa itu kamu orang kan tadi ada pertanyaan dari ibu. Dan nyamuk ke ibu, bagaimana kalau kemudian ada orang sebelum lebaran meninggal gitu kan? Nah ini apakah diganti oleh ahli waris gitu kan? Nah tergantung
itu sebelumnya saum atau tidak gitu Bu? Sebelumnya saum tuh. Nah, sebelumnya sakit gitu kan? Iya. Sebelumnya sakit itu kan berarti jadi hutang. Oh iya kalau hutang Ya kan dia sakit lah dari awal Ramadan taruh ya. Dia sakit dari awal Ramadan gitu kan. Nah sementara sakit itu kan harus dikodok. Nah iya. Pemankan minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapapun di antara kalian yang sakit atau safar, maka ketika dia berbuka harus diganti. Masalahnya sekarang bahkan sebelum Ramadan meninggal, sedangkan dia kudu diganti kasar ganti. Nah kata Rasul, man mata wa alaihi saumun. Siapa yang mati meninggalkan hutang saum, soma aku walihu, boleh diganti oleh keluarganya. Berarti utangnya. Ya karena hutang kan, karena hutang. Karena hutangnya. Tapi kalau sudah meninggal mah, Kalau meninggal Nah sekarang kan lagi meninggalnya puasa, kedua poinnya. Tak kedua hari mah tak kena, dan teka lama. yang udah meninggal udah nggak ada kewajiban. Kan tak itu saya sana mah, tak kena, dan teka lama. Nu ka alaman aja Pak. Nu ka alaman tanggal 1 Ramadan cerita nanti sampai tanggal Bulan 28. 28 nu ka alaman. Tapi itu saum udah sakit. Kata berarti jadi hutang. Sementara tanggal 29, tanggal 30 mah teka alaman dan kabujang maut. Teka alaman kan itu wajib aja. Kan teka alaman waktu na oke. Terus dia misalnya mati mendadak nggak sakit, lagi puasa, berarti nggak punya utang dia. Tidak punya hutang. Nggak usah di pas puasa ya. Dan tengah alaman berbuka karena sakit, tengah alaman berbuka karena safar. Jadi hutang sote lamun sakit atau safar lalu berbuka, faidatun min ayyamin ukhra. Ganti karena jadi hutang. Makanya kudu diganti, kudu dikodok. Min ayyamin ukhra, di hari yang lain. Maksudnya di luar Ramadan gitu. Jadi tos anu ka alaman anda gitu Bu. Berarti nyata Ahli waris kan. Oh, ahli waris wali waris. Mengujar sabulan teh saum bika maut kembali sakit. Sesi saum gitu. kena dikodok terus Ahli waris mah buat putrana ulah. Atau wali waris. bijak Karena no, karena sakit Pak. Sakit. Karena ya pidah oge ya, biasa pidah oge. Hari pijama berlakuna wa alal ladina yutikunahu, dan bagi orang yang berat karena usia, berat Karena sakit. melaksanakan saum, fidyatun ta'amu miskin, baru fidyah. Itu mah kategori bagi yang tua. Nah sekarang hari tadi teh karena sakit teh karena tua teh terus udah tua dari Udah tua sakit. Yang tuanya sakit. Iya. Nah, iya. Tapi karena tua ya masih tua. batasan. Tua teh ya batasan dia. Kondisi. Ya, tergantung masing-masing sih. Dan akhirnya mencek bapak misalkan sanggup, jangan gimana? Ya. Karena kalau di hadis itu sebenarnya Syekhun kabir, bukan tua saja, tapi kabir. Kabir itu kalau dalam bahasa kita itu rentak, itu tua rentak gitu. bukan sakit ya. Ya itu, Rentak, itu sakit. kategori tua rentak gitu. Nah sekarang tua rentak sakit, tua rentak masuk tidak. Pijah berarti. Iya, ya, karena kan tadi masuknya kategori tua, sakit. tua, sakit gitu kan, ya tua nggak masuk tapi dia. Nah tua anak opo sakit no. Betul. Jadi salah satu Pak, karena kebetulan tua kan, Iya. kecuali lamun masih ya bisa dikatakan belum kategori tua, sakit 1 bulan ya bayar karunya, kudu di kodok kata keluarga. Tapi tidak bebas. Nah secara teknis dalam Sahih Bukhari itu non sih. Dari kata Hasan dalam Sahih Bukhari itu, idza soma salasuna rajulan, apabila 30 orang melaksanakan saum itu yauman wahidan dalam 1 hari, jaza boleh. Itu kudu musyawarah. Kudu musyawarah.
dikumpulkan kabeh keluarga besar. Oh, tak gitu nah. Tangan ada mah orang puasa, poe Senin gitu tuh. Kemudian anak mah 5 kali genep poe nah gitu. Somaan waliyu boleh dibayar oleh wali. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu akan dihisab. Sholat wajibna bolong teu. Lamun teu bolong aman berarti masuk surga. Lamun bolong cari aya teu sunat. Oh, sunat. Lamun aya sunat berarti bisa ditambal. Mun teu aya wayahna dina kabeul. Saumna bolong teu lamun aman surga. Lamun bolong karena mungkin tersebut ngakono ahli waris teu aya nu makuasaankeun. Wayahna ini bolong. Cari nu sunatna, lamun aya aman, lamun teu aya neraka. Maka lamun jaa ka almarhum bayar hutang sakumaha hutang harta. Kami hutang harta. Karena ada pertanyaan dari sahabat, apakah apa abdi, apakah saya harus mengkodoknya? Ketika dia punya hutang puasa sudah meninggal, apa abdi, apakah saya harus mengkodoknya? Lalu kata Nabi, bagaimana kalau dia itu punya hutang harta? Apakah akan kamu bayarkan? Tentu saja. Maka kata Nabi, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Kalau mau dibayar, berapa ya hutang ke Allah? Seperti itu. Cuma teknisnya bebas. Pada kusabara kurang gitu. Oh, bebas. Pak bahasannya kayak somaan waliuhu. Boleh dibayar wali. Wali itu maksudnya apa? Sawe eta mah. Kata ahli-ahli itu mah bisa. Bukan ahli waris, sahabatnya. Itu kerabatnya bukan Sahabatnya kayak biasa. biasa. Kerabat, sahabat, sahabat penjahat. Tapi ahli tadi mah kan karena tua, gitu kan? Ya mah apa? Saya cekap mungkin dia kan. Beres. Ya karena tua anak kan. Tapi Kang Gus pidyah, Kang Gus pidyah. Oh pidyah, ya udah tua berarti Ya pidyah. karena tua mah. Puasanya udah lama. Iya kan? Etos video mah atuh. Setiasa jalan kena ruang lain lah gitu. Ya. Itu malah Ustaz. Kami melaksanakan ibadah saum itu kan sapaket seorang ibadah tarawih. Oh. Mau di tarawih itu tarawih teh oke termasuk menyempurnakan ibadah puasa. Kita salat tarawih teh, makanya kan satu ayat. Satu sempurna umami itu umami saum untuk tarawih. Makanya teh aneh yang berpendapat gitu ya. Paling-paling di masjid saminggu minum kan itu nama bohong. Nah itu cuma karena memang tarawih teh bukan syarat untuk menyempurnakan ibadah saum. Makanya yang Nabi ge da teu full cenah sasasi tarawih teh. Dan memang dikhawatirkan umami full sasasi di masjid diberi wajib katanya. Menyebutkan penjelasan. Salah sama bisa pakai. Bisa pakai kan? Tidak mesti bahwa saum itu harus tarawih gitu. Karena hukumnya beda, Pak. Hukumnya beda. Upami saum hukumnya beda. Upami tarawih hukumnya sunnah. Jadi bisa pakai. Tapi tadi kan, ketika kita melandasi saum dengan keimanannya, isi saum itu dengan kebaikan dan amal soleh. Nah, sebagai bentuk ikhtiar agar saum ini mengantarkan kita pada derajat takwa. Lainkan seukur karena harapan yang ada ukur. Maka tarawih ini bagian ikhtiar agar kita sampai pada derajat takwa itu. Jadi bagi orang yang punya target untuk sampai derajat takwa, maka Cina lah pada bisa tinggalkan tarawih. Ya kecuali lapor memang menuju ayam terogi bebas dari ya tempatnya menuju atau ketiduran atau pakai nama bebas dari. Coba kita kondisi normal aja kayak tarawihnya. Tapi kan keutamian aya oge sunah di bumi. Tapi cenah keutamian kumaha? Wah jelas keutamian bahkan bisa dianggap sami sareng saum. Karena ada hadis man qoma Ramadan. Siapa yang 30 Ramadannya? Imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosa yang telah lalu. Jadi
ku taraweh na ku sauna upami dilandasi ku iman secara ikhlas Iya. sami diampuni segala dosa itu Allah karena lembar gitu upami dulikan ninggalkeun taraweh mah upami teh mah teu biasa taraweh di jam bada isya nyawios wengi gitu tah jadi kira-kira bisi urang aya perlu dan pokoknya dina malaman Ramadan mah ulah teu ka kosong we tina salat malam Iya. gitu. Benar. Ya kan itu mungkin. Berarti puasa sama dengan tahajud. malam. Ya sebetulnya mah disebut tahajud itu karena dilaksanakannya di luar Ramadan disebutnya qiyamul lail. Nah, sementara karena dilaksanakan di bulan Ramadan disebutnya qiyamul Ramadan. Istilahnya kurang disebut taraweh. Jadi katut pilih di awal malam taraweh, di akhir malam tahajud gitu. Karena beda pelaksanaan waktu hukum. Tadi saya emang hijik apa? Di waktu bulan Ramadan kan kita teh istilahnya apa tuh proses berdoa belum makan gitu mau makan buka puasa gitu kan ya. Ada doanya kan tuh al-barakatuh tuh abis aman tuh kata Pak itu masalah, nah itu mah itu cuma pengantar doa aja. Jadi yang doa yang benarnya itu waktu untuk buka puasa itu apa itu Pak Ustaz itu? Apakah betul nggak itu sebuah pengantar doa aja? Kalau malaikat itu abis aman itu udah khusus. Ya jadi doa tersebut memang bisa dikatakan hampir tidak mengandung permintaan. Karena pernyataan Allahumma lakasubtu ya Allah karena mau aku sahur wa bika amantu dan kepadamu aku beriman wa ala rizkika aftartu dan karena rizkimu aku berbuka rahmatika ya arhamar rahimin dengan kasih sayangmu wahai yang maha pengasih yang gitu kan di mana permintaan Ya. Pernyataan. Pernyataan gitu. Berarti pujian apa itu maksudnya pujian. Pengakuan. Berbeda dengan doa yang satu lagi. Zahabat kawahu, telah hilang dahaga. Waqtalatil uruku dan tenggorokan basah. Wasabatal ajru dan semoga pahala ditetapkan insyaallah. Nah, nama ayat pernyataan dan permintaan sekaligus gitu. Kami urang yang mengandung doa dalam pengertian ada permintaan bahwa ini ditetapkan pahalanya dengan kehendak Allah ya lebih doa itu tapi kalau urang sekedar pernyataan hukum yang tidak ada permintaan ya Allahumma lakasum tuh. lebar. Mohon jelasnya. Doi Nemawi karena ini doa dan doa itu harusnya ada mengandung unsur permohonan, harapan yang seperti tadi. Kalau bulan Ramadan dikabulnya, dijawab. Contoh, puasa batal ajr insyaallah. Semoga pahala ditetapkan dengan kehendak Allah. Dan itu berlaku untuk puasa surat dan wajib. Berlaku umum gitu. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sudah diberi pencerahan mengenai sesi saum Ramadan. Tentunya mudah-mudahan ibadah saum dalam bulan Ramadan tahun ini akan lebih baik dan lebih sempurna lagi, meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita tutup acara pengajian ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi barokah rahmat dan ridhonya, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dan kesabaran khususnya dalam menghadapi bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya'afin ya Allah wa yutaqi madida. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li dzati wajhi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya latif ya kafi ya hafizu ya syafi ya latif ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah.
mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa akhina jannati darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid dasar wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya nabiyyi nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baiklah, kita tutup pengajian malam ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.